Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Begitulah kalimat yang pas untuk menggambarkan film ini, Joy. Halo Joy, apa kabar? Sehat dong? Oke, hari ini kita akan membahas alur cerita dari film Santet Segara Pitu. Seperti apa ceritanya? Jangan kangkung dicampur beras, yuk langsung dibahas. Film ini bercerita tentang Pak Sucipto beserta keluarganya yang tinggal di Semarang pada tahun 1983. Sucipto ini punya toko kelontong, pembelinya rame banget, makanya dia lumayan berada lah ya, bercuan gitu loh coy. Sucipto ini punya istri namanya Marni dan 3 anak, Ardi, Siva, Arif. Si Ardi ini anaknya indigo coy, jadi dia bisa melihat hal-hal gaib kayak setan, jin, iblis, dan lain sebagainya. Ketika Ardi kecil, dia pernah melihat ada sosok perempuan di atas bahu bapaknya. Adegan berikutnya menggambarkan kalau Ardi sudah besar, usaha toko kelontong bapaknya di pasar makin rame. Suatu hari Ardi ini datang ke toko bapaknya untuk minta uang. Uangnya mau dipakai buat biaya semester kuliahnya. Lah berhubung toko Pak Sucipto ini ada di pasar, ya Ardi harus ke pasar dong. Nah Ardi kalau datang ke pasar dia itu mesti ketakutan, girap-girap. Soalnya apa coy? Karena di pasar dia bisa melihat hal-hal aneh, bisa melihat barang-barang gaib. Karena di pasar itu biasanya para pedagang banyak mempunyai peliharaan atau pesugihan atau penglaris. Makanya si Ardi ini kalau lama-lama di pasar nggak betah. Toko Pak Sucipto ini adalah toko yang paling laris di pasar itu. Makanya banyak pedagang lain yang iri dan cemburu. Setiap malam ketika Sucipto menutup toko, ia selalu menemukan barang-barang aneh. Yes kayak kiriman gitulah coy. Tapi Pak Sucipto menanggapinya dengan tenang. Ia nggak takut dan nggak gentar. Makanya kiriman-kiriman yang selalu ia temukan langsung dia buang. Di suatu pagi yang indah saat Sucipto dan keluarga sarapan, tiba-tiba Sucipto muntah darah. Istri dan anak-anaknya ya panik lah ya. Habis itu Pak Cipto segera dibawa ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan kalau Sucipto ini baik-baik saja. Ini benar-benar aneh coy. Ya mau gimana lagi, namanya juga santet ya. Santet itu nggak akan terdeteksi medis gitu loh coy. Ketika salah satu tetangga menjenguk, tetangga itu menyarankan agar Pak Sucipto meminta bantuan orang pinter. Tetangga itu pun juga bilang, tokonya Pak Cipto tuh paling rame loh di pasar. Pasti banyak orang yang pengen mencelakakan Pak Sucipto. Begitu coy. Berhubung Sucipto ini nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu, ya dia acuh tak acuh, I don't care. Dan dia nggak pernah pergi ke orang pintar. Walhasil sakitnya makin lama makin parah. Dan toko kelontong yang ada di pasar dikelola oleh anak pertamanya Ardi. Tapi anehnya lagi, sejak toko itu dikelola sama Ardi, tokonya itu jadi sepi coy. Pembeli-pembeli nggak banyak yang datang. Bahkan pegawai tokonya itu sampai mengundurkan diri. Karena kalau mereka lama-lama bertahan di situ, ya amsyong, nggak bakalan dapat apa-apa. Suatu hari lagi saat Ardi menjaga toko sendirian, tiba-tiba ada seorang wanita mengunjungi tokonya. Ia pengen membeli beras. Namun tiba-tiba wanita itu muntah darah dan muntahannya numpahin beras. Dan dalam sekejap wanita itu langsung hilang. Alah, ternyata wanita itu demit coy. Di sisi lain kondisi Sucipto makin menyedihkan. Sucipto hanya bisa tidur di atas kasur, badannya nggak bisa digerakkan, kaku, jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya di suatu waktu anak bungsu si Sucipto yaitu si Arif, saat pulang sekolah ia melihat ada bungkusan di teras. Bungkusan itu sebenarnya santet coy, dan nggak boleh dibuka. Namanya juga anak kecil, ya nggak ngerti apa-apa, ya dibuka wes.
Dan akibatnya di malam hari badan Arif langsung demam, meriang, dan panas tinggi. Dan yang paling mengerikan lagi, tiba-tiba keluar darah dari kuping dan telinganya. Ardi yang ada di samping adiknya ya panik dong ya. Waduh, adikku kenapa ini? Tapi kejadiannya makin menyeramkan lagi coy. Dari perut si Arif tiba-tiba muncul sebuah pisau dan langsung menyayat-nyayat tubuhnya. Tak lama kemudian yo is dead lah ya si Arif ini dengan kondisi yang mengenaskan. Kok kasihan. Akhirnya santet yang ditujukan ke keluarga Sucipto berhasil mengambil nyawa satu orang, yaitu nyawanya Arif. Keesokan paginya Arif pun dimakamkan di pemakaman. Sejak kejadian itu, Ardi pun sadar dan meyakini bahwa saat ini keluarganya memang benar-benar dikirimi santet. Ia langsung meminta bantuan Pak Rustam. Pak Rustam ini adalah orang pinter yang dulu pernah menolong Ardi waktu kecil untuk mempersempit penglihatan mata indigonya. Begitu Ardi dan Pak Rustam ketemu, Pak Rustam pun mengatakan kalau keluarga Sucipto saat ini sedang dikelilingi oleh kekuatan jahat. Dan kematian Arif kemarin itu juga terjadi karena kekuatan jahat itu. Tapi Pak Rustam nggak tahu coy, ini santetnya santet jenis apa. Tapi yang pasti ini santet bukan dari Jawa. Makanya Pak Rustam nggak bisa mencabut santet kiriman itu. Dan untuk jaga-jaga, kemudian Pak Rustam memberi mereka sebuah gelang satu persatu. Keesokan harinya Ardi ke pasar lagi dan melihat barang-barang gaib lagi. Tiba-tiba ia bertabrakan dengan Pak Wicak. Bruak! Ardi minta maaf dong. Tapi Pak Wicaknya malah sewot dan sedikit marah. Pak Wicak ini juga punya toko kelontong di pasar itu. Lokasi tokonya nggak jauh dari tokonya bapaknya Ardi. Setelah ketemu Pak Wicak, kemudian Ardi ketemu sama Pak D-nya. Nah, Pak D-nya ini juga punya toko kelontong juga. Namanya Pak D Sardi. Pak Sardi cerita kepada Ardi. Dulu Sucipto ini adalah pegawai kantoran. Tapi tak lama kemudian Sucipto dipecat. Setelah dipecat, Sucipto ya bingung toh ya mau dapat duit dari mana. Akhirnya Pak Sardi membantu Sucipto untuk membuka toko kelontong kecil-kecilan. Namanya usaha di awal-awal ya sepi lah ya tokonya. Karena pembeli di pasar itu kebanyakan membelinya di toko Pak Wicak yang tadi tabrakan sama Ardi. Ketika Ardi kecil, Ardi ini pernah sakit ginjal. Harus dioperasi dong. Sucipta bingung bagaimana untuk mendapat biaya operasinya. Karena pikirannya udah judak, udah buntu. Akhirnya Sucipta mendatangi seorang dukun. Ia meminta penglaris. Ia ingin agar tokonya rame dan menghasilkan banyak uang. Dan ia bisa menyembuhkan Ardi. Singkat cerita, dengan bantuan dukun tadi, Sucipto mengirim santet ke toko Pak Wicak. Dan toko Pak Wicak jadi sepi. Pembeli yang semula membeli di toko Pak Wicak pindah haluan ke toko Sucipto. Pada akhirnya si Wicak pun tahu ulah jahat Sucipto. Sucipto kurang ajar udah berani nyantet tokoku. Ia pun langsung membalas dendam. Ia meminta bantuan dukun wanita yang paling sakti dan mengirim santet yang berbeda. Kali ini santetnya lebih kuat, lebih ganas, lebih mematikan. Awalnya Ardi nggak percaya dengan cerita Pak D-nya, tapi setelah ia dikasih tahu ruang pemujaan ayahnya, Ardi pun percaya. Ardi nggak nyangka kalau selama ini bapaknya sudah melakukan ilmu hitam. Esok hari Ardi menemui Mbah Dukun yang pernah dimintai tolong ayahnya. Mbah Dukun itu bercerita kalau keluarga Sucipto memang disantet sama Wicak. Tapi santet kali ini beda. Santet ini berasal dari daerah timur. Namanya santet Segoro Pitu. Itu adalah santet yang paling ampuh
Untuk mengakhiri kutukan dari Santet Segoro Pitu, mereka harus melakukan ritual. Salah satunya harus mengumpulkan air dari 7 pantai di Pulau Jawa. Dukun suruhan Wicak ini memakai iblis bernama Suwanggi. Sekarang kita pindah cerita. Di suatu hari, Marni, istri Sucipto, menemukan bungkusan di halaman. Bungkusan itu sebenarnya kiriman dan gak boleh dibuka coy. Tapi sama Marni malah dibuka. Ya wes, nasibnya Bu Marni akhirnya sama-sama mengenaskan kayak si Arif. Malam harinya di kamar Marni tiba-tiba ada bayangan iblis hitam besar banget. Setelah itu perut Marni kesakitan, makin lama makin sakit dan ia pun mengerang. Tak lama berselang menjulurlah sebuah kawat dari dalam perutnya. Kawatnya itu keluar bersama usus-ususnya. Darah muncrat ke sana sini dan matilah Bu Marni ini coy. Esok hari Bu Marni dikuburkan dan Santet Segoro Pitu sudah mengambil 2 anggota keluarga mereka. Keadaan Sucipto makin lama makin menyedihkan. Untuk menyembuhkan Sucipto dari pengaruh Santet Segoro Pitu, Ardi dan Siva akan mengambil air dari 7 pantai yang berbeda. Sementara Pak Rustam dan Pak Desardi akan di rumah menjaga Sucipto dari serangan iblis Wanggi. Singkat cerita ya berangkat toh si Ardi sama Siva. Mereka itu gigih banget, begitu semangat banget untuk mengambil air dari pantai ke pantai. Di setiap pantai yang mereka datangi, di sana ada sebuah pagoda kecil yang hanya bisa dilihat oleh orang indigo. Ardi dan Siva berbagi tugas. Siva yang mematikan api di pagoda dan Ardi yang mengambil air di pantai. Di setiap pantai yang mereka datangi selalu ada sosok penjaga dengan bentuk yang sangat menyeramkan. Tetapi Ardi dan Siva selalu berhasil melewatinya. Tapi ketika mereka sudah di pantai terakhir, serangan kali ini lebih kuat. Dari dalam pasir muncul tangan-tangan yang mencengkeram kaki mereka. Air yang mereka bawa pun tumpah. Tapi tak lama berselang, tangan-tangan itu pun hilang. Dari kejauhan muncul kereta kuda beserta prajurit Nyai Ratu Kidul. Prajurit itu segera menemui Ardi dan Siva dan memberikan air terakhir dari pantai itu. Setelah mendapatkan 7 air pantai, Siva dan Ardi segera kembali ke rumah. Sedangkan kondisi di rumah Pak Sucipto, Pak Rustam sedang merasakan hawa yang menyeramkan. Ternyata Suwanggi benar-benar datang. Suwanggi langsung membunuh Pak Rustam dan kemudian gantian membunuh Pak Desardi. Dua-duanya langsung mati. Saat Ardi dan Siva sampai di rumah, mereka ya kaget toh. Loh, Pak Rustam sama Pak Desardi kok sudah mati? Tapi ya gimana lagi ya? Namanya musuhnya iblis kuat yes gitu tanpa babi bu, Ardi dan Siva segera melakukan ritual sambil membacakan mantra. Tapi Suwanggi terus mengganggu. Ia terus mencoba menggagalkan ritual Ardi dan Siva. Bahkan tubuh Ardi dan Siva dibanting sampai terpental-pental dan muntah darah. Setelah itu Suwanggi berhasil mencekik Sucipto hingga Sucipto susah bernafas. Singkat cerita, di menit-menit akhir film ini kita melihat Ardi sedang membawa kendi berisi air dari pantai terakhir. Ia langsung melempar kendi itu ke arah Suwanggi. Suwanggi langsung mengerang kesakitan, terbakar, lalu menghilang. Sucipto beserta Ardi dan Siva akhirnya selamat dari gangguan Suwanggi. Dan kutukan Santet Segoro Pitu akhirnya benar-benar hilang. Di tempat lain, dukun wanita suruhan Wicak sedang panik dan ketakutan. Saat ini dukun itu dan Pak Wicak harus melakukan ritual untuk menghindari amukan Suwanggi. Tapi percuma coy, persiapan ritualnya belum komplit. Suwangginya malah keburu datang. Dukun wanita itu sama Pak Wicak akhirnya dikek
sama Suwanggi. Matilah mereka berdua. Sejak peristiwa santet Segoro Pitu di rumahnya, Cipto memutuskan untuk tidak lagi menggunakan penglaris. Sucipto wis kapok dan tobat. Ruang pemujaan yang ada di tokonya ia bersihkan dan ia singkirkan. Dengan tobatnya Sucipto ini, akhirnya ya bubar juga coy film santet Segoro Pitu ini. Ya, kira-kira begitu alurnya. Bagaimana? Menarik kan? Kalian udah nonton belum? Kalau belum nonton ya ndang nonton loh. Wes ya, sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi. See you. Goodbye. Mwah.